Tak ada satupun yang berani menyentuhmu atau keluargamu selama jenazah itu tetap kau simpan. Suara itu terdengar lirih namun berat, seolah menyatu dengan malam yang mencekam. Di tengah remang cahaya obor yang berkedip, seorang pria melangkah berat menuju sebuah jasad. Jenazah itu terbungkus kain kafan kusam bertuliskan aksara merah, seperti coretan darah yang tak bergeming. Di samping jasad berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan, sorot matanya tak menunjukkan belas kasihan. Ia hanya menunggu. Jadi ini jawabannya. Suara pria itu pecah, goyah. Ia menahan nafas. Bau busuk dari jenazah membuat perutnya mual. Ia bahkan tak tahu siapa mayat itu. Tapi ia bisa merasakan sesuatu yang jauh dari kematian biasa. Bawalah pulang. Minta apapun padanya. Perlakukan ia seperti Tuhan. Kau tak akan menyesal. Ujar lelaki tua itu. Pria itu diam, lalu mendengarkan tata caranya. Jenazah harus digendong, tak boleh menyentuh tanah. Harus dibaringkan di atas keranda bambu dan dimandikan setiap tengah malam menggunakan bunga-bunga tertentu. Dan yang terpenting, setiap 1000 hari, seorang gadis perawan harus tidur di sampingnya. Putus asa, dendam, rasa malu yang telah dipendam bertahun-tahun, semua itu tertutup mata pria itu dari logika dan nurani. Brak! Pintu rumah terbuka dengan keras, disusul deru petir dan hujan deras yang mengguyur. Di ambang pintu, pria itu berdiri dengan pakaian basah kuyup, menggendong sesuatu yang mengeluarkan bau amis membusuk. Di belakangnya kegelapan menggantung seperti ancaman. Istri dan anak perempuannya terkejut, bingung sekaligus takut. Cepat, siapkan bambu, buatkan keranda. Teriak sang suami, matanya merah, nafasnya berat. Pak, itu apa? Istrinya bertanya dengan suara gemetar. Ini adalah jalan keluar kita. Tuhan kita yang baru. Cepat. Di tengah hujan dan malam yang pekat, mereka membuat keranda dari bambu. Tak satu pun dari mereka berani menolak. Menjelang tengah malam, jenazah itu dibaringkan di atas keranda, dimandikan, lalu diselimuti kain kafan bertuliskan aksara darah. Pria itu berlutut di depan jenazah. Aku ingin seluruh keluarga Prawiryo mati. Anak dan istrinya ikut berlutut. Mata sang anak berkaca-kaca. Anak laki-laki tertua mereka. Dia memperkosaku di lumbung padi. Dia membuangku seperti sampah. Kematiannya harus paling menyakitkan. Petir menyambar lagi. Kilat menerangi ruangan dan bayangan hitam muncul dari jasad itu. Tingginya nyaris mencapai langit-langit. Wujudnya kabur. Hanya tampak senyum bengis dari mulut berlumuran darah. Mereka bertiga gemetar. Tapi makhluk itu hanya lewat dan keluar rumah tanpa suara. Malam itu, keluarga Prawiryo ditemukan tewas di rumah mereka. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Namun yang paling mengerikan adalah kematian sang anak sulung. Tubuhnya terpotong menjadi 7 bagian, dan kepalanya tertancap di atas rumah menghadap ke langit. Kematian keluarga Prawiryo sebagai keluarga paling terpandang dan kaya di desa mengguncang semua orang. Namun satu hal yang tak diduga terjadi. Tak lama kemudian, satu keluarga yang dulu dihina, dipermalukan, dan ditindas
bangkit. Mereka membangun rumah besar, menguasai tanah dan harta keluarga Prawiryo. Orang-orang mulai menyebut nama mereka dengan hormat, juga dengan takut. Trah Wiseso. Tetet. Suara klakson bus yang melengking membuyarkan tidur Tegar. Ia tersentak bangun dari mimpinya yang entah apa. Hanya untuk mendapati dirinya masih dalam bus yang penuh sesak. Bau minyak angin menyengat dari ibu-ibu yang sedang menahan mabuk perjalanan. Suara obrolan penumpang bersaut-sautan dan bulu ayam berterbangan dari keranjang penumpang di dekatnya. Ia menarik nafas panjang, mencoba kembali bersandar. Tapi kenyamanan di bus ekonomi seperti itu memang lebih seperti harapan ketimbang kenyataan. Cangkimin, kacang, kuaci, permen. Monggo. Suara pedagang asongan menggema dari lorong sempit bus. Di tengah desak-desakan penumpang yang berdiri, pedagang itu tetap memaksa masuk, menjajakan dagangannya dengan semangat. Tegar menyelipkan tangan ke saku celana, merogoh uang Rp2.000. Mas Tegar, tumben jauh-jauh naik bus, seru si pedagang asongan itu. Tegar tersenyum kecut. Iya, ada urusan, jawabnya singkat. Alah, gaya, naik bus keluar kota. Emang kamu punya duit? Goda si pedagang itu sambil tertawa kecil. Ucapan itu langsung menggugah ekspresi Tegar. Wajahnya cemberut. Ia pun menarik kembali uangnya dan menyimpannya ke saku. Loh, itu duit 2.000-an? Mau beli cangkimen toh? Tanya pedagang itu lagi, heran. Gak jadi gak punya duit. Jawab Tegar kesal, matanya melotot sebal. Pedagang itu hanya terkekeh sebelum turun di halte berikutnya. Tak lama kemudian kernet bus berseru dari depan. Terminal, tempat rusuh, minum-minum, sama nakal. Ayo terminal. Seorang ibu-ibu menepuk lengan kernet itu sambil mencubit ringan. Ngawur kamu, Mas. Hehehe, bercanda Bu, biar gak tegang, ujar si kernet itu sambil nyengir lebar. Bus berhenti, Tegar pun ikut turun, menjejakkan kakinya di terminal yang ramai. Ia membuka lembaran koran yang ia bawa sejak berangkat. Matanya tertuju pada satu berita utama. Arak-arakan gaib. Warga mengaku melihat rombongan obor dan keranda mayat sebelum terjadi kesurupan massal. Tegar membaca ulang paragraf demi paragraf dengan serius. Nama sebuah desa tertera jelas di sana. Desa Tegal Wurung. Ia lalu menghampiri salah satu petugas terminal untuk bertanya. Sayangnya desa itu tak dilewati kendaraan umum. Satu-satunya cara mencapainya hanyalah dengan berjalan kaki. Tegar mengangguk. Ia tak keberatan, tapi perutnya mulai meronta meminta diisi. Perjalanan panjang dari kota membuatnya lapar, dan Rp2.000 tadi rasanya mulai terasa menyesal tak digunakan. Dengan koran terlipat di tangan dan niat yang belum pudar, Tegar melangkah pelan menyusuri jalanan terminal menuju desa yang menyimpan cerita dan rahasia. Perut Tegar sudah mulai berteriak meminta diisi sejak turun dari bus tadi. Ia menyisir deretan warung nasi di sekitar terminal, tapi sayangnya hampir semua penuh sesak oleh penumpang yang baru saja turun. Suara sendok beradu, aroma lauk pauk mengepul, dan obrolan ramai membuat perutnya semakin meronta. Ia berjalan sedikit menjauh hingga matanya tertumbuk pada satu warung kecil yang sepi. Tak ada satupun pembeli, tapi terlihat bersih dan cukup rapi. Bu, nasi sayur berapa? Tanya Tegar sambil mendekat. 5.000, Mas.
Air putihnya gratis, gelasnya di situ. Jawab ibu penjaga warung sambil menunjuk rak gelas. Ya udah, nasi sayurnya 1 ya Bu. Tegar duduk dan mulai bersiap makan. Sembari menunggu ia celingukan. Heran juga, tempat ini gak kelihatan menyeramkan. Bahkan cukup nyaman dibandingkan warung lain. Kok sepi Bu? Warung lain ramai loh. Tanyanya penasaran. Sang ibu menghela nafas. Ya, beginilah jualan di terminal. Sama aja kayak di pasar. Kalau kalah penglaris, ya sepi begini. Kata ibu itu sambil menyajikan sepiring nasi dengan sayur dan tempe orek. Nggak semua soal penglaris, Bu. Ujar Tegar setengah menenangkan, setengah mencoba sopan. Ya, tapi nggak bisa bohong, Mas. Lihat aja itu, warung sebelah udah kayak kondangan tiap hari. Saya nungguin nyamuk datang beli nasi. Keluh si ibu itu sambil duduk menemani. Tegar mulai makan pelan-pelan sambil mendengar curhat ibu itu. Kalau masnya punya info penglaris yang manjur, bisik-bisik ya. Saya juga mau laris kayak mereka. Brak! Tiba-tiba Tegar menggebrak meja. Ibu beneran mau penglaris? Iya. Jawab ibu itu kaget. Tanpa banyak bicara, Tegar berdiri dan kabur keluar dari warung, meninggalkan makanannya. Bahkan tasnya masih di bangku. Ibu itu melongo bingung. Beberapa menit kemudian Tegar kembali. Ia membawa plastik kresek kecil dan meletakkannya dengan hikmat di atas meja. Nah, ini penglaris yang ibu butuhin. Sang ibu membuka plastik itu. Isi dalamnya saset micin, kaldu bubuk, dan bumbu dapur. Ini mah micin. Iya Bu, masalahnya warung ibu itu bukan kalah penglaris. Masakan ibu yang gak enak. Tegar kembali duduk melanjutkan makan dengan lahap. Kurang ajar kamu. Kalau gak enak, kenapa dimakan selahap itu? Protes si ibu itu jengkel. Lapar Bu, saya lapar. Ibu itu masih bingung, tapi penasaran juga. Ia menyuap makanannya sendiri, dan ekspresinya datar. Enak kok. Tegar tersenyum nyengir. Coba deh Bu, cobain nasi warung sebelah. Masih berani bilang itu enak atau enggak? Kesal, si ibu itu pun meninggalkan warungnya sebentar dan kembali membawa 1 bungkus nasi rames dari warung yang tadi ramai. Ia mulai makan, dan baru 1 santap, ia diam, tertegun. Piye Bu? Enak toh Bu? Goda Tegar sambil tersenyum jahil. Si ibu itu melirik tajam, tapi tak bisa menolak rasa gurih di mulutnya. Ia terus makan hingga nasi rames itu habis tanpa sisa. Gimana? Pedas gurihnya sambal, ongseng buncis yang masih krenyes itu. Telur dadar lembut dengan jejak micin. Cinta pertama itu Bu. Brak! Ibu itu menggebrak meja kali ini. Lah piye? Lapar kok. Seru ibu itu, ikut kesal tapi juga pasrah. Tegar tertawa. Sudahlah Bu, terima saja penglarisnya. Tenang, ini penglaris halal kok. Ia menunjuk logo halal di saset dengan gaya ala promosi produk di TV. Namun tiba-tiba wajah ibu itu berubah merah. Matanya berkaca-kaca, dan tak lama air matanya menetes. Bu, kok malah nangis toh? Saya cuma bercanda loh Bu. Kenapa? Gak ada yang pernah bilang masakan saya gak enak. Waduh, ini bahaya ini. Bu, ini 5.000-nya. Saya pamit ya Bu. Tanpa pikir panjang, Tegar mengambil tasnya dan kabur lagi. Belum sempat melangkah keluar dari terminal, langkah Tegar terhenti. Suara riuh membuatnya menoleh. Ada kerumunan.
Orang-orang berkumpul, saling dorong, menatap ke satu titik di tanah dengan wajah ngeri. Sebuah mobil hitam melintas cepat meninggalkan sesuatu di tepi terminal. Lalu pergi begitu saja. "Mayat, itu mayat!" bisik seseorang, suaranya gemetar. Tegar ikut mendekat. Di hadapannya, dua tubuh tergeletak kaku, dibungkus selimut lusuh. Bau busuk menusuk hidung. Orang-orang menutup hidung, bergidik, dan perlahan mundur. Tapi Tegar justru melangkah maju. Tatapannya tajam menembus selimut. "Minggir, itu bukan mayat." Dengan sigap ia membuka selimut itu. Sontak, kerumunan mundur serempak. Bukan mayat, tapi dua perempuan, masih muda. Tubuh mereka kaku dan pucat, penuh borok dan nanah. Mata melotot tak berkedip. Mereka masih bernafas, tapi nyaris tak terasa hidup. "Santet, itu pasti santet," bisik seseorang. Yang lain hanya berdiri diam, takut, jijik, enggan mendekat. "Tolong, bawa mereka ke tempat aman," pinta Tegar. Tak ada yang bergerak. Bahkan beberapa mulai menjauh dan pergi satu persatu. "Ayo bantu saya." Namun yang ia dapat hanya tatapan was-was dan kalimat pelan. "Jangan bawa ke tempat saya. Nanti kita ikut-ikutan jadi korban." Tegar menggigit bibir. Ia paham. Korban santet bukan hanya menakutkan. Mereka dianggap bencana yang bisa menular. Ia menunduk, kecewa, marah, bingung. Harus kemana membawa mereka? Hingga sebuah suara terdengar dari belakang. Ada satu orang yang tersisa dari kerumunan yang pergi meninggalkan tempat itu. "Bawa ke warung saja." Tegar menoleh. Itu ibu warung sepi tadi yang nasi sayurnya masih lebih hambar dari air cucian beras. Tapi kini ia berdiri di antara kerumunan yang perlahan mulai bubar. "Baik, Bu, baik." Tegar mengangguk lega. Dan dengan susah payah, ia menggendong satu persatu perempuan itu ke warung. Sang ibu sudah menggelar tikar pandan dan menutup sebagian pintu warungnya. Tegar menuangkan air putih, membacakan doa perlahan, lalu meminumkannya ke mulut para perempuan yang terbujur itu. Ibu warung hanya bisa membantu seadanya, mengambil air hangat, membasuh darah dan borok yang masih mengalir. Dek! Tubuh salah satu perempuan itu mengejang. Nafasnya terputus-putus, lalu tenang. Yang satunya menyusul. "Nak, mereka kenapa toh?" Tanya si ibu itu, suaranya pelan. "Mereka masih hidup, Bu, tapi belum pulih. Ini baru permulaan." Tegar menempelkan jarinya di hidung salah satu perempuan itu, memastikan nafas masih ada. Ibu itu memandang Tegar dengan heran. "Sebenarnya masnya ini siapa toh?" "Saya Tegar, Bu. Di pasar desa, saya cuma kuli panggul. Maaf ya, Bu, saya belum tahu nama Ibu." Raut wajah ibu itu langsung berubah. "Belum tahu nama saya?" "Ya belum lah, Bu. Ibu aja belum ngasih tahu." Tegar mulai kesal. Sang ibu menunjuk ke arah dinding warung dengan wajah kecut. "Lah itu Mas, masa nggak kelihatan?" Spanduk besar terpampang jelas. Warung nasi Ibu Partini. "Masih kurang besar toh?" Tegar menggaruk kepala sambil nyengir. Ya mana tahu, Bu. Kirain itu nama pemilik lama atau nama ibunya Ibu." "Ngawur kamu. Saya sendiri yang masak. Saya yang jual. Saya Ibu Partini." Iya, Bu, iya. Yang ada lagunya itu kan, Bu. Ibu kita Partini, putri sejati, gitu kan, Bu? "Kartini itu Mas. Ibu Kartini." Teriak Bu Partini, nyaris melempar sendok. Keluarga pewaris jenazah.
Langit menjingga di ujung hari, tapi di dalam warung sempit milik Bu Partini, senja terasa lebih kelabu, hening sunyi, aroma anyir darah dan luka masih menggantung di udara. Dua perempuan masih terbaring, kaku, di atas tikar pandan. Tubuh mereka pucat, luka-luka bernanah masih nampak segar. Bu Partini terus merawat mereka dengan telaten, meski rasa takut masih menyelusup di dalam hati. Pintu warung terbuka tiba-tiba. "Dapat, Bu," seru Tegar sambil menaruh segenggam daun bidara, garam kerasak, dan benda-benda yang ia bungkus dengan kain mori tipis. Bu Partini memandang dengan ragu. "Kamu serius bisa nyembuhin mereka?" Tegar tak langsung menjawab. Ia menatap dua tubuh yang masih diam seperti mayat hidup itu. "Saya nggak bisa, Bu. Saya cuma perantara. Yang nyembuhin ya yang menciptain saya." Tanpa banyak bicara, Tegar mulai menyiapkan ritual. Ia mengucapkan doa lirih, lalu menyiramkan air campuran daun bidara dan garam dari ujung kaki ke tangan, lalu ke kepala masing-masing perempuan itu. Air dalam baskom perlahan habis, mengalir membasuh luka-luka membusuk yang menyelimuti tubuh dua perempuan asing itu. Doa Tegar telah selesai, tapi keheningan belum benar-benar berlalu. Ia duduk kembali, menyeruput kopi panas buatan Bu Partini. Suasana warung terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena malam yang mulai turun atau karena sesuatu yang belum pergi dari tubuh mereka. Lalu satu jari bergerak, disusul oleh tarikan nafas berat seperti seorang yang kembali dari jurang kematian. "Mas Tegar, mereka sadar," seru Bu Partini, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua pasang mata perlahan terbuka, bola matanya merah, kering, seperti lama tak digunakan. Keduanya saling melihat, bingung, gemetar. Ini di mana?" Tanya salah satu dengan suara parau. "Diminum dulu, Mbak. Pelan-pelan saja. Jangan dipaksakan," ucap Tegar sambil menyerahkan 2 gelas air putih. Brak! Kedua perempuan itu serempak mundur saat melihat Tegar. Tubuh mereka kaku, tatapan penuh teror tertuju pada Tegar. Seolah tubuh kurus dengan gondrongnya itu menyimpan bahaya. "Nggak usah takut, Mbak. Biar gondrong begini, Mas Tegar ini yang nolongin kalian loh," sahut Bu Partini mencoba menenangkan. Mereka masih saling pandang, ragu. Tapi perlahan, satu tangan terulur mengambil gelas, lalu yang lain menyusulnya. Mereka minum pelan, gemetar, seperti tubuh mereka sendiri tak percaya bahwa cairan itu bisa masuk kembali. "Kalian dibuang di terminal ini," ucap Tegar lirih, seolah tak ingin menyakiti dengan kenyataan. Air mata langsung menetes tanpa suara. Tangan gemetar memeluk diri sendiri. Bu Partini buru-buru memberikan sekotak tisu, meski hatinya ikut tercekat. Lalu salah satu dari mereka bersuara. "Saya Darsi. Ini adik saya, Nini." Suaranya pecah di ujung kata. "Santet ini sudah menyerang kami sejak kecil." Nini mengangguk pelan. "Waktu borok-borok itu muncul, saya bahkan belum mengerti apapun. Bau amis dari tubuh saya bikin orang-orang takut. Cuma Mbak Darsi yang mau ngerawat saya." Cerita mereka mengalir dalam nada mengerikan tentang tubuh yang berlahan membusuk. Malam-malam yang dipenuhi ketindihan, bisikan-bisikan tak kasat mata, dan saat-saat kesurupan yang membuat mereka hampir dicekik oleh tangan mereka sendiri. "Puncaknya beberapa tahun lalu, kami membatu, kaku, seperti batang pohon. Tapi kami masih bisa mendengar semuanya. Kami bisa melihat waktu itu." Suara Darsi mulai bergetar.
Orang tua kami memilih pergi. Mereka membuang kami. Hening menggantung. Tak ada kata yang cukup untuk membalas pengkhianatan semacam itu. Tegar hanya bisa menghela nafas. Bu Partini yang biasanya cerewet, kini hanya bisa menatap lantai dengan wajah muram. Kalian sudah tidak mungkin pulang ke rumah. Iya, Mas. Mereka sudah membuang kami. Sahut Darsih pelan menunduk. Bukan karena itu. Tegar menatap mereka tajam. Suaranya berubah serius, dalam. Apa yang kalian alami bukan santet. Maksud Mas? Darsih dan Nini saling menatap, kebingungan. Kalian adalah tumbal. Ruangan mendadak terasa sesak. Tegar melanjutkan dengan suara yang dingin. Orang di rumah kalian yang menjadikan kalian begini. Yang benar, Mas. Tapi luka-luka tadi, borok itu... Bu Partini spontan menyela, matanya membelalak. Tegar menarik nafas panjang. Aku sangat paham tentang santet, Bu. Tapi ini beda. Luka mereka bukan luka dari kiriman. Tubuh mereka dihuni, dijadikan tempat bermain setan peliharaan. Saat tubuhnya rusak, mereka dibuang seperti bangkai. Tegar memandang kedua perempuan itu. Apa kalian masih punya adik? Ada. Uni. Dia masih 5 tahun. Suara Nini lirih, nyaris tak terdengar. Dia pengganti kalian. Dek. Jantung Darsih dan Nini seolah berhenti berdetak. Nafas tercekat di benak mereka. Wajah mungil Uni terbayang, polos, tak tahu apa-apa. Katakan, di mana rumah kalian? Saya akan ke sana. Tegar berdiri, meraih tasnya. Ia berusaha menahan emosinya atas kenyataan ini. Tapi, Mas... Darsih menahan. Bapak bukan orang sembarangan. Dia disegani di desa, dihormati. Saya nggak peduli. Potong Tegar, nadanya naik. Rumah itu dijaga, Mas. Banyak orang yang babak belur karena coba melawan, termasuk keluarga kami sendiri. Brak! Tegar mengepalkan tinjunya di atas meja. Saya tidak peduli. Agung Waseso, rumah paling besar di desa Tegal Wurung. Nini. Darsih menatap adiknya panik. Tegar mendadak terdiam. Nama itu, desa itu, Tegal Wurung. Itulah tempat yang sejak awal menjadi tujuannya. Tempat yang menyimpan arak-arakan jenazah tak wajar di malam buta. Tempat ia tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan. Gak bisa dibiarkan, Mbak. Ucap Nini pelan tapi tegas. Harus ada yang hentikan Bapak. Kita cuma korban kecil. Banyak yang sudah mati gara-gara dia. Wajah Tegar mengeras. Tenang, aku punya cara untuk menghadapi pengabdi iblis seperti dia. Bukan aku yang akan mendatangi mereka, tapi mereka yang akan mendatangiku. Darsih menggigit bibirnya. Mas, hati-hati. Keluarga Waseso dilindungi jasad keramat. Yang Mas hadapi bukan cuma manusia. Tegar langsung menoleh. Jasad keramat. Kata itu menusuk pikirannya. Ia teringat pada iring-iringan jenazah di desanya penuh asap kemenyan, bunga busuk, dan suara gamelan yang berbalik arah. Ia tahu semua benang merah mengarah ke satu tempat. Kalian tinggal di sini bersama Ibu Partini sampai aku kembali. Apa tidak apa-apa, Bu? Warung ini sepi kok. Gak ada yang terganggu. Selama masih bisa bantu, Ibu bantu. Jawab Ibu Partini sambil menepuk bahu mereka pelan. Tegar mengangguk. Ia tahu waktunya tak banyak. Dengan air doa yang ia tinggalkan, luka dan bau amis di tubuh Darsih dan Nini akan menghilang dalam 2 hari. Tapi
luka di hati mereka mungkin tak akan pernah hilang. Saya pamit ya, Bu. Dan dengan langkah pasti, Tegar meninggalkan warung itu menuju desa Tegal Wurung, desa yang tak pernah dilupakan, desa yang menyimpan kutukan, dan sebuah mayat yang tak mau diam di dalam tanah. Di atas atap pos ronda, Tegar duduk bersila, memandangi rumah terbesar di desa itu. Rumah megah berwarna kelabu dengan pagar besi tinggi. Halaman yang sepi dan lampu temaram yang tetap menyala walau sudah larut malam. Rumah keluarga Agung Waseso. Nama itu sudah berkali-kali ia dengar. Bukan hanya karena kekayaan yang mengaruhinya, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Mas, kacangnya dimakan lagi enggak? Kalau enggak, aku habis nih ya. Suara seorang anak kecil memecah lamunan Tegar. Anak itu duduk di bawah, di pos ronda yang dinaiki Tegar tadi. Jangan. Itu uang terakhirku. Tegar langsung turun, wajahnya panik. Anak kecil itu bernama Gigih, warga lokal yang baru dikenalnya sore tadi. Polos, cerewet, dan sangat suka kacang rebus. Gi, itu benar rumahnya Agung Waseso? Tanya Tegar sambil menatap rumah besar itu lagi. Bener, Mas. Tapi kalau mau minta sumbangan, jangan malam-malam gini ya. Plak! Tegar memukul pelan kepala Gigih. Enak aja. Siapa yang mau minta sumbangan? Lah terus, kenapa gembel kayak Masnya nyariin rumah orang kaya? Tegar nyaris memukul lagi, tapi untung bocah ini terlalu polos untuk dimarahi serius. Aku ke sana bukan buat minta sumbangan. Aku mau cari demit. Oh, kalau demit di sana banyak, Mas. Mau kuntilanak, pocong, nenek ular, semuanya ada. Tegar menatapnya curiga. Kamu bercanda? Enggak, Mas. Banyak warga yang lihat. Malah ada yang ngimpiin nenek ular 3 malam berurut-urut. Terus tiba-tiba rumahnya tumbuh tanaman berduri dari tembok. Tegar mengangguk-angguk. Kacang rebus yang ia berikan untuk Gigih ternyata tidak sia-sia. Anak ini bisa jadi informasi yang lumayan. Malam itu, Tegar mengitari rumah Waseso 3 kali. Ia membawa sebuah kendi kecil berisi air doa dan memercikannya ke sudut-sudut yang hanya ia pahami maknanya. Setelah selesai, ia melangkah pelan meninggalkan halaman rumah itu tanpa jejak. Pagi harinya, bruak, suasana desa mendadak riuh. Warga berkerumun melihat seorang pria gagah dengan wajah merah padam mengamuk keliling desa. Agung Waseso. Keluar kau. Siapapun kau, keluar. Warga saling tatap, bingung dan ketakutan. Tak ada yang tahu apa yang ia cari. Tapi saat orang sebesar Agung Waseso berteriak seperti itu, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Dari kejauhan, Tegar menyaksikan semua itu sambil menyeruput kopi dari cangkir seng, tersenyum kecil. Kamu sudah taburin garam di halaman rumahmu? Tanya Tegar pada Gigih yang duduk di sampingnya. Sudah, Mas. Kendinya juga udah saya kubur di halaman depan, kayak Mas Tegar bilang. Ibumu udah gak gatal-gatal lagi kan? Kok Mas Tegar tahu? Iya dong. Sekarang gantian istrinya Pak Agung yang gatal-gatal. Itu santet. Mas Tegar yang balikin ke Bu Agung. Ngawur kamu. Yang nyebar garam siapa? Yang tanam kendi siapa? Iya, aku. Nah, berarti kamu yang balikin santetnya sana. Tanggung jawab kamu. Tegar mendorong Gigih ke arah kerumunan di mana Agung Waseso masih mengamuk. Enak aja. Aku masih kecil, aku gak ikut-ikutan.
Gigih langsung mengumpet di balik punggung Tegar, sementara Tegar tertawa terpingkal-pingkal. Hei, kau! Ngapain ketawa-tawa? Suara lantang itu memecah keramaian. Agung Waseso, pria paling disegani di desa Tegalwurung, melotot tajam ke arah seorang di kerumunan. Tegar yang sedang menikmati suasana menoleh sambil menunjuk dirinya sendiri. Saya? Siapa lagi? Kau bukan orang sini kan? Bukan. Kau pelakunya. Pasti kau yang... Desis Agung, suaranya tertahan namun jelas terdengar. Tegar mengangkat alis, wajahnya berubah serius. Pelaku ini? Maksudnya? Dengan santai ia melempar sebuah koran ke tanah. Koran itu terbuka, menampilkan artikel arak-arakan jenazah misterius, kesurupan massal korban jiwa. Itu bukannya kejadian minggu lalu? Bisik seorang warga. Kesurupan massal, sampai ada yang mati. Tambah lainnya, suasana jadi riuh oleh gumaman penuh rasa ingin tahu. 2 perempuan dibuang di terminal. Mereka bilang jasad keramat disimpan di rumah ayahnya. Rumahmu. Kau yang memanfaatkannya, iya kan? Ucap Tegar tegas. Wajah Agung memerah. Suara warga makin ribut. Benar juga ya. Yang mati dan kesurupan itu semua musuh-musuh Pak Agung. Iya, aneh banget ya. Agung Waseso mengangkat tongkat kayu kebanggaannya. Wajahnya menegang. Bukan aku. Besok, kalian boleh periksa rumahku. Silakan cari jasad itu kalau berani. Tegar hanya menyipitkan mata. Semalam ia sudah menerawang rumah megah itu dan melihat sendiri jasad aneh berbalut kain tua. Tapi kalau begitu, kenapa Agung Waseso begitu percaya diri? Oke, baiklah. Mumpung besok libur, kita rame-rame ke rumah Pak Agung, sekalian silaturahmi. Celetuk salah satu warga. Tap, tap, tap. Agung Wasesa menghentakkan tongkatnya 3 kali ke tanah. Lalu berbalik tanpa berkata-kata, meninggalkan kerumunan. Tegar memandang punggung Agung dengan mata tajam. Mas, berarti dia yakin gak ada mayat di sana. Bisik Gigih, anak kecil yang selalu menempel pada Tegar sejak tadi. Tegar menggeleng, wajahnya serius. Bukan, dia yakin karena sebelum besok kita yang ada di sini akan mati. Dek, Gigih langsung pucat. Tapi warga mulai membubarkan diri, menganggap semua itu sekedar drama tengah malam. Mas Tegar bercanda kan? Tanya Gigih pelan. Tegar hanya menjawab dengan gelengan kepala. Dia manusia biadab, Gih. Dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk desa ini. Sebelum Tegar menjawab, seorang pria tua mendekati mereka. Rambutnya putih, sorot matanya tajam, tapi penuh ketegangan. Maksud masnya apa? Mbah Setio. Seru Gigih. Ia langsung mencium tangan orang tua itu. Ini Mbah Setio, sesepuh desa. Waktu kejadian kesurupan, beliau yang bantuin warga. Jelas Gigih pada Tegar. Tegar menunduk sopan. Saya Tegar, Mbah. Cuma numpang lewat. Numpang lewat kok bikin keluarga Waseso kalang kabut. Sahut Mbah Setio sambil tersenyum. Tegar hanya garu-garu kepala, malu. Mampir ke rumah yuk. Ngobrol di rumah lebih enak. Wah, gak usah Mbah. Nanti merepotkan. Yakin Mas, gak mau ke sana? Singkong Mbah Setio enak loh, panen sendiri. Kalau begitu, kayaknya saya harus mampir deh Mbah. Gak sopan toh nolak rezeki. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya.
Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.